Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz Arifin? Alhamdulillah ada saya gitu. Alhamdulillah ada saya. Ustadz Arifin perlu diketahui ini kan gula ketuan program Pacapa. Eki, Anu bahasa Indonesia ini kan semakin ini kan podcast wawancara mau cak meturan Pacapa. Baca. Bus gabus. Eki. Semakin gula taro Pacapa sarang Ustadz Arifin ini pertama karena beliau ini salah satu alumni dari Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Al Karomah. Kita akan nanti insya Allah kita akan bicara tentang pondok. Sebelumnya kita tanya dulu profil dari Ustadz Arifin. Nama lengkap saya? Nah, betul kaulah asmepon Muhammad Arifin. Oke. Kelahiran Kelopai. Jadi cara modern maturane kayak Kelopai kan kelahiran ki. Nikah. Asal ten kaulah aslepon dari Pamekasan. Ki Umi dari Sampang kan itu. Oke. Berarti kelahiran kalau kelahiran saya kelahiran Malang karena Malang. Iya. Karena dulu ibu sama abah ini merantau ke sana. Gitu. Alah kenapa Pak dari Malang? Iya, kalau itu kurang tahu karena saya masih bayi. Si bayi gitu. Oh, berarti waduh rek Malang. Engki. Lahir Malang. Lahir di Malang. Lahir Malang terus tahun apa pindah lah? Dari Malang itu sudah langsung pindah ke Surabaya. Saya ikut nenek karena Umi dipanggil oleh Allah untuk menghadap karena masih saya umur kurang lebih 100 hari. Saya ditinggalkan oleh Umi. Pindah langsung ke Bulak Banteng? Enggak, di sini di Ambelan Selatan Karya Malah ada dulu. gitu? Ya. Habis itu di sini tahun kurang lebih tahun berapa ya? Kalau nggak salah 79 itu di sini ada pembongkaran dari PT KAI sehingga nenek ini membangun di Bulak Banteng. Di Suropati Gang 4 itu. Tahun kenapa pindah ke Bulak Banteng? Tahun kurang lebih tahun 1979. Kenapa sampai lahir tahun? Lah ingat? Kalau itu nggak ingat. Kira-kira umur berapa? Kalau ikut KTP, saya lebih muda dari umur yang ditentukan. Waduh, udah mengudah jadi. Ya, gitu. Tahun petong puluhan berarti kan? Kurang lebih. Termasuk penghuni Bulak Banteng sesepor berarti. Insya Allah. Itu terkadang kalau dulu itu orang membuat akte dan KTP, itu kan ada kalau orang Madura itu nggak sesuai dengan tanggal dan lahirnya. Iya. Pada aki. Wah, mon umur ada tangan. Nah, wak pada biru roh. Oh. Gitu. Jadi kalau dulu setelah masuk sekolah mungkin ketuaan sehingga dirubah akteannya. Gitu. Udah kapi ya walaupun nomor udah semua gitu. Tapi kalau mengikuti dari KTP saya kelahiran 84. Jauh. Jauh lagi. Jauh. Orang lebih pindah petong polo nih KTP. Sebenarnya dikatakan muda ya masih muda karena berjiwa muda. Jiwanya kan gue seneng ya. Berjiwa muda. Saya segala kan Ustadz Arifin ini kan Ustadz. Ya aja lah. Seharusnya kan tapi karena beliau jiwa muda gue seneng ya Ustadz. Kan semua kalau dari kalangan pondok kan kalau santri ini kan ustadz kan gitu kalau dari guru-guru kita kan gitu semua ini ustadz kan gitu kan ustadz nakar bener ustadz semanfaat. Amin semua nggak luput dari barokah dari beliaunya semua. Kalau Ustadz Arifin ini kan ya perlu diketahui janjian sama beliau ini sibuk saya 3 hari yang lalu. Mohon maaf seorang pol dengan kesibukan. Alhamdulillah. Kerjaannya banyak banget Ustaz. Ya, bukan hanya pekerjaan yang ditekunin. Kalau yang ditekunin ya memang buka warung, tapi di samping itu banyak kegiatan dari ormas, dari segi jamaah rutinan, apalagi cepon dan Madura. Tukang abuntu. Kalau orang Jawa mengatakan abrengkes gitu. Sibuk. Iya. Langsung saja kita bahas tentang Ustadz Arifin ini kan. Ketika tahun petong polo berarti kilo beda-beda bisa gitu. Belum ada.
Terus dah gimana? Awal mula pondok pesantren itu suatu nasana itu. Pondok pesantren Uswatun Hasanah itu sebelum ada pondok pesantren Uswatun Hasanah, Oke. yang mana guru kita Al-Maghfur, beliau membangun suatu musola, Musola. Ya. Oke. yang mana dulu ceritanya itu sangat mengharukan, Oke. yang mana santri-santri di situ hanya sedikit santri, tapi alhamdulillah dengan walaupun santri itu sedikit, banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliaunya. Yang mana dulu musola ini tidak selayaknya musola yang seharusnya kita huni, gitu. Jadi musola ini kebetulan memang dari jarak musola yang dibangun dari tempat saya itu hanya jangka satu rumah. Jadi rumah saya, rumahnya Pak Sahid, habis itu rumahnya ke musola itu tadi. Yang mana dulu musola itu diberi nama Tambihul Ghafilin, gitu. Jadi musola itu dulu dikasih nama oleh beliau Tambihul Ghafilin. Nah, di situ awal mula kita menimba ilmu dengan datangnya beliau yang bersabar mendidik kami kita semua di situ. Yang mana dulu itu santri-santri tertua termasuk guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hamid, termasuk Ustadz Muhammad itu, dan ada juga Pak Eko dulu itu banyak sekali ustadzahnya, Ustadzah Misria, Pak Rustam juga. Pak Rustam itu termasuk juga, gitu. Tahun sana apa nih Kak? Kiai ke Bulak Banteng. Kiai ke Bulak Banteng ini sekitar tahun 89, 88, 89, karena 92 itu sudah berdiri MI. MI. Gitu. Oke, madrasah itu. Gitu. Kan mau ngaji lebih awal tadi. Ngajinya lebih awal ngaji. Habis itu kan dulu Kiai belum punya tempat tinggal. Jadi setelah beliau ngajar ngaji, dia ini pulang ke tempat saudaranya yang berada di Bulak Banteng. Kalau nggak salah entah Gang Dalian, entah Gang Kemuning itu di masjidnya siapa itu? Muhammad itu kan ada itu di Bulak Banteng itu. Berarti sebatas langgar ya? Iya. Tempat tinggal musola. masih gila. Belum punya Kiai. Waktu itu. Lambat laun beliau membangun yang sebenarnya bukan tempat tinggal. Makanya sampai saat ini Kiai kalau dibilang punya tempat tinggal, sebenarnya beliau tidak punya tempat tinggal. Dia masih menumpang ke madrasah. Dia nggak mau kalau dikatakan punya tempat tinggal. Kalau mungkin guru kita mau seperti ulama-ulama yang lain, guru-guru yang lain mungkin beliau sudah punya. Tapi beliaunya sampai detik ini masih menumpang toh di asrama perempuan toh itu. Berarti benar-benar dijar ajriaku ya malaki. Iya. Oke, ini pribadi. Ya. Dan monggo. Dan untuk pengajaran beliau, waktu saya ingat beliau itu tidak fokus atau tidak inti ke dalam mengaji dulu. Dia yang diajarkan satu, akhlakul karimah. Masya Allah, kita mana itu yang sangat saya sampai detik ini pun itu sampai saya pakai. Contoh suatu misal, Kiai almarhum dulu pernah berpesan, kalau kamu menjadi orang tua dari orang tua kampung, pesan saya satu, jangan fanatik. Ajar jadi bunglon. Iya benar. Itu. Di mana letaknya bunglon? Kalau menghinggap di daun dia bisa hijau, menghinggap di tanah dia bisa coklat. Itu. Intinya kita harus bisa menerima masyarakat yang ada di hadapan kita. Kita harus bisa merangkul. Malah ngubah masalah kita ya. Ya, gitu. Itu yang sangat saya salut sama beliaunya. Dan di beliaunya memang semenjak saya tahu beliaunya, dia ini memang nggak pernah membeda-bedakan. Gitu. Salut saya ke beliaunya. Lambat teman ngeding udah. Ya teman ngeding kan klopen malah. Mung orang lambat enggak santai enggak ngaji kok coba bawa teman apa sandar itu kok ngeber apa dong Bapak. Kisah udah gitu kula kan marah enggak ada gimana cerita. Coba teman ngeding. Gini, saya mungkin mengingatkan juga kepada mungkin rekan-rekan yang lagi melihat ya. Iya. Kalau orang dulu sama orang zaman sekarang ini berbeda, Ustaz. Kalau orang dulu, orang tua dahulu menitipkan anaknya untuk mengaji itu
100% dan 100%. sepenuhnya. Itu loh, sepenuhnya. Tapi kalau orang zaman sekarang ini setengah-setengah. Tolongnya. Makanya sulit untuk mendapatkan ilmu yang barokah dari guru itu sulit, gitu loh. Ya. Kalau dulu setelah kita mau ngaji itu kita diantarkan. Kita menghadap ke kiai. Ya. Kiai, saya titip anak Toro. saya. Nah, cak metu merah biru napa cek pon sambian kiai. Pak lah bede kantoh potren sambian, Pak lah bede compok potren kau. Itu kalau dulu gitu. Tapi kalau sekarang ngaji aja udah nggak diantar sekarang. Wes budal-budal dewe masuk dewe keluar nggak pamit. Tapi kalau nanti dicubit sama gurunya, laporan polisi sudah. Mana dapat ilmu barokah itu yang saya sangat. Kalau dulu itu seingat saya beliaunya itu kalau dikatakan keras memang pengajarannya keras. Tapi banyak bermanfaat bagi santrinya. Saya ingat dulu masih dulu itu kalau ambil ini saya cerita ingat dulu. Dulu kan masih kamar mandi ya. Kamar mandi di sana itu kalau sumur kan asin. Acen. Kita ini ngambil air. Ngambil air itu meleh, gledek asah. Nah, itu kalau dulu di sebelah barat itu ada, di belah Banteng Gagading itu ada lagi di Tertek Dukuh itu. Di daerah Plato itu. Jadi kalau ngisi itu diatur jadwal. Untuk sekarang jadwalnya siapa, untuk besok jadwalnya siapa. Kia geledek, Ustaz. Kalau dulu kan jalan nggak ada seperti sekarang kan enak paping. Dulu kalau hujan, masya Allah Ustaz. Nah, iya. Di situ perjuangan dan untuk segi dalam mengajar saya memang akui keras dibanding sekarang. Contoh ya. Saya lupa ingat. Waktu itu rekan saya, memang saya ini terkenal dulu santri yang paling nakal, Ustaz. Yang sering kali saya dapat hukuman dari beliaunya. Ya. Suatu misal, kita sholat. Kalau saya dulu kan namanya nakana, Ustaz. Kan Allahu Akbar gitu kan letolian. Gitu. Kita nggak tahu kalau di belakang kita itu ada yai. Iya. Nah, yai ini nggak pernah menjadi imam. Tapi seolah-olah dia mengimami. Walaupun dia ada di belakang kita. Ya, saya ingat waktu itu permasalahan. Sampai waktu kita sholat, ini ada kiai itu tidak pilih apa-apa. Ya, kalau sudah melempar apapun dia akan lempar. Ya, keramik ada keramik, dilempar keramik. Sandal dilempar sandal. Sampai apa itu? Namanya candeng Madura katok. Katok itu ya diangkat, dilemparkan gini. Gitu. Jadi sudah aman. Aman. Iya. Nah, kalau kiai pesan, waktu itu pernah berpesan, "Sengak, ingat kalau saya mukul kamu, itu bukan dari hati saya memukul kamu. Tapi saya memukul setan yang ada di dalam diri kamu." Gitu. Meleng, ya. Saya meleng gitu. Gemblengan dulu sangat, Ustaz. Kalau sekarang dipukul pakai apa ya, kalau sekarang pakai penggaris sudah sakit. Dulu itu sampean tahu, candeng metur bunton pare. Waduh. Pancolin bunton pare. Dulu itu. Apa jajal kafe? Aduh, Masya Allah. Dulu sempat ada yang nggak terima dulu. Kalau nggak salah satu jajar saya namanya itu Abu Bakar itu. Itu mungkin keluarganya nggak terima. Terus Kiai ini ke Yongkai, Ustaz. ya oke terus. Kiai Yongkai. Ya Allah. Engki kalau Kiai jawab satu kata. Engki mon panjenengan lo terima sampean emot napa punten bektu petorok den kaulin. Ya sudah sadar dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau segi ngajar itu ya memang saya akui, tapi kalau kiai itu ngajarnya biasanya itu subuh. Subuh malah. Ya. Malah subuh. Ya, subuh. Biasanya. Jadi seperti kalau habis maghrib itu biasanya Ustadz Hamid, Ustadz Muhammad. Sama itu Ustadz-Ustadznya saya akui. Apalagi Ustadz Muhammad terkenal sudah mau nyombel itu di susu ini. Keren ya? Nyombel gitu. Kalau Ustadz Hamid ini ditarik gini itu. Itu saya ingat. Tapi apa hasilnya? Memang saya akui. Apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita gitu. Hasil manfaat ya alhamdulillah sampai saya bisa seperti ini, walaupun saya tidak mondok setinggi langit. Memang saya pegang kata-kata kiai. Almarhum pernah bilang, kalau kamu ilmu yang bermanfaat tidak perlu kamu ini mondok
setinggi langit. Oke. Walaupun sampean kalau setinggi sampai ke Al-Azhar Mesir, tapi satu akhlakul karimah enggak kamu pakai. Allah. Nol. Gitu. Nah, Kiai pernah berkata, orang Rejong lebih baik ngaji kopeng daripada ngaji mutlak. Itu memang saya coba. Benar. Saya lulusan apa Ustadz? Kalau dikatakan saya lulusan SMP ya sudah toh. SMP. Tapi untuk masalah kepemerintahan, untuk masalah menghadapi apapun, alhamdulillah bisa kami hadapi. Karena apa? Saya ngajinya ngaji telinga itu tadi. Apa yang kami dengarkan, itu yang kita semacam ini suatu contoh. Pergerakan yang ada di kampung kami ini, yang saya lakukan sebagai tokoh masyarakat di sini, ini tidak ada kurang dari apa yang terjadi waktu saya berada di pesantren. Gitu. Jadi di pesantren itu saya terapkan di kampung, gitu, semacam untuk bergaul kepada masyarakat, tidak tembang pilih untuk bergaul pada masyarakat, itu saya. Memang kalau dulu Kiai, jangankan orang kampung, Maleng ini pernah di sana itu kehilangan becak. Kakak saya sendiri dulu, itu kehilangan becak. Malingnya ini ketemu Ustaz. Gak dipegang sama Kiai. Ya dipegang cuma apa? Dikasih makan. Ditanyakan sama beliau. Kaki ngecok ke apa? Kemudian ada boleh Kiai. Nak foto kilo ada. Oh. Pengakan di tempat. Pengakan paringi obeng. Ambo ya jangan ngecok. Ya kebe usaha. Tuh saya akui kehebatannya beliau. Langsung deh. Iya. Dan juga banyak orang antara suka dan gak suka kepada beliau ini banyak juga. Pro dan kontra itu pasti ada. Itu Ustaz. Luar biasa. Masa dalam belakang lain ya. Iya. Makanya saya katakan apa? Berbeda dengan zaman dahulu. Makanya kalau zaman sekarang santri itu mau dapat ilmu manfaat yang bagaimana gitu loh. Nanti dimarahin sedikit, orang tuanya nggak terima, dipukul, apalagi dilaporkan. Nggak masuk. Dan itu yang saya herankan. Padahal kalau dulu jangan sampai nggak masuk, Ustaz. Nggak sholat subuh, maghrib masuk ngaji, disuruh berdiri. Di sini ada katok, kaki satu. Itu sampai bubaran nanti anak ngaji, Ustaz. Sampai pernah dirantai saya itu. Iya. Saya, Nur, Abu Bakar. Ini kan memang masyarakat toh. Orang bertiga ini saya juga. Iya. Waktu mengaji, saya nggak berangkat ngaji. Saya lihat zaman dulu itu kan ada Putra Buana toh. Waktu itu ada di mana ini? SMP 31 lapangan di situ. Iya. Semua ini ngaji. Nah, kita ada di sana. Nonton. Nah, sedangkan Kiai kan setiap harinya mengontrol siapaan yang nggak masuk. Akhirnya si Kiai ke rumah tanya ke nenek saya, "Mana Ipin, Bu Jebeh kan dulu terkenalnya kakek nenek saya ini Bu Jebeh sama Pak Jebeh. Dan dulu kakek saya ini adalah muadzin di musola. Gitu, musola. Nah, sehingga di sana diketahui lah saya pulang dari sana. Ya sudah, besoknya sama Kiai dirantai di depan musola itu. Dirantai, Masya Allah. Gitu. Iya. Kalau zaman sekarang kalau kayak gitu ya mungkin ada kok. Ada. Gitu. Ya, dulu tuh gemblengan demi gemblengan itu Ustaz. Masya Allah. Saya anggap gemblengan lah. Semacam ngambil air untuk dijadwalkan, mana untuk kebersihan, itu selalu terjaga. Tapi alhamdulillah, cuman Kiai itu kan pernah bilang sama saya, kalau santri yang mengaji di sini mon tetih bekal tetih mon tak tetih asap sapen. Itu Kiai. Ya alhamdulillah barokah ilmu dari beliau sampai detik ini masih saya rasakan. Gitu. Makanya setelah beliaunya ini bisa membangun madrasah, waktu membangun itu saya ingat Kiai ini mengobati orang gila. Waktu itu Kiai jangankan membangun, kalau saya lihat dari segi ekonomi masih seperti itu. Waktu di situ sudah dibangunkan tempat, sama Bu Nyai sudah diboyong di situ, dan ujian demi ujian Kiai ini banyak. Saya teringat waktu itu beliau didatangi termasuk waliullah
yang bernama Kiai Dul Kidam yang berjuluk Kiai Bahri Nah, gitu. dari Cebuan. Di situ beliau bertemu di tempat saya. Dan kebetulan Kiai Dul Kidam ini adalah guru dari nenek saya. Di situ dikasih gemblengan beliau, dipukul sama Kiai Dul Kidam itu. Iya. Dipukul. Ngamuk ke seda. Punten Kiai. Tegih terus dah lah. Setelah itu beliau semakin menanjak bisa membangun madrasah sampai detik ini. Itu Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau saya waktu itu kehilangan beliau, saya bukan serasa saya kehilangan orang tua saya, setetes pun tidak meneteskan air mata. Tapi setelah kita mendengar kabar berita beliau dipanggil, serasa alam ini sudah tertutup. Karena kalau bagi saya beliau bukan hanya guru, tapi orang tua bagi saya. Banyak pengalaman-pengalaman saya. Kenapa saya sangat kehilangan beliau? Ciri khas guru kita ini bukan kayak guru orang lain. Pahit, manis sama beliaunya ini dimakan. Tapi Iya. saya Santri misalnya ya, pernah jadi maling, kepegang. Akhirnya ditanyakan oleh suatu polisi, kamu santri siapa? Saya santrinya Kiai Mahfud. Telepon pihak kepolisian. Kalau dia mungkin bukan guru kita, mungkin bilang bukan, itu bukan santri saya. Tapi guru kita mengatakan apa? Iya, itu anak saya, bukan santri loh ya, anak saya. Ya, kayak Itu. Saya juga pernah dulu, Ustaz. Saya ingat bermasalahan dengan pihak kepolisian itu pernah. Saya dulu. Iya, beliau Yai, ini itu bukan santri saya, itu anak saya. Anak saya. Jadi saya katakan apa? Pahit manis sesantren, nah dia makan semua. Saya makan. Itu yang saya hebat, saya akui. Saya nggak menemukan sampai detik ini pengganti beliau. Gitu. Iya. Pengganti beliau. Walaupun kula lo ajar beliau, tapi ya dari lihat tingkah lakunya luar biasa itu. Apalagi ketika ciri khasnya beliau ketika saya sekolah atau madrasah itu tujuh rencang. Iya. Luar biasa bawah. Apa kayak sarang seri ya? Luar biasa. Itu sangat ciri khas Auranya guru-guru kita. Itu. Kalau dulu beliaunya ini kalau diundang, itu kalau di Cak Madura papak. Nggak mau beliaunya. Ya jeng ya. Ya jeng misalnya aku ya tahlil atau kejauhan dan nih papak nih kalau poron. Kenapa nih? Dia berkata apa? Tang soko ki jengkep. Engko bi pangeran ibri soko aku ajalan aku ibadah. Oh. Itu saya salut. Dan dia untuk menemui tamu tidak membeda-bedakan mana itu tamu pemerintahan, mana itu tamu orang biasa. Semua didudukkan rata di itu, lencak itu. Itu sudah menjadi tradisi beliau. Iya, lencak. Gitu. Dan dulu kalau haflatul imtihan itu nggak ada seperti panggung sekarang, ya lencak itu. Iya bener lah karena diistilah. Gitu. Masya Allah, saya ingat itu semua. Sekarang sudah enak, ada terop, ada panggung jadi itu. Masya Allah, gitu kan. Aduh. Terus ya, kita sudah mengetahui bagaimana kehebatan Kiai Mahfud. Ya matur muga dengan generasi selanjutnya bisa melanjutkan perjuangan ya. Amin, amin. Untuk mushola, terus sekolah dan lain-lain. Iya. Makanya saya sering berpesan ke rekan-rekan alumni, jangan menjauh dari tempat kita menimba ilmu. Nah, itu penting Bu. Karena apa? Kalau kita semakin jauh dari mana tempat kita dilahirkan menuntut ilmu, insya Allah kita akan menemukan kesulitan di dalam urusan kerezekian. Saya yakin, saya ingat sampai detik ini. Waktu saya menikah, semenjak saya menikah, berangkatnya saya menikah itu dari sana. Yai yang memberangkatkan saya menikah, dan Yai pun yang membiayai saya untuk menikah. Termasuk Iya. modal. Yai cuma bilang nih, kamu siap tak untuk menikah? Dan kau kilo ala aku Kiai. Jawab Kiai apa? Pangeran lo atu lakoh. Pangeran atu rezeki. Yakin kamu. Memang sampai detik ini saya yakin. Saya anak 4 dengan istri yang pertama, sekarang anak 4 dengan istri yang kedua. Saya nggak kerja apa-apa, Ustaz.
Mana bentuk mayit masa kerja Ustaz. Mana tore gitu loh. Song ke banyak berarti. Tapi saya yakin dengan dawuhnya beliau. Alhamdulillah saya bisa menghidupi anak-anak saya. Gitu. Lain ya. Mau ngebeker aduh. Ada beker ya. Kelakuan reng helap ya. Iya dong, saya kerjanya saya ngabuntuk mayit Ustaz. Motin. Hanya motin. Ya kalau sekarang saya sudah diangkat oleh pemerintahan. Gaji 700 berapa gitu. Kalau dulu saya semenjak jadi motin itu saya 20 tahun sudah menjadi motin di sini. Tidak ada yang menggantikan. Itu belum ada gaji Ustaz. Belum ada gaji saya. Gitu ya, kalau mau salame tebel sekone alhamdulillah. Tak tebel ki alhamdulillah tidak kewajiban. Tak berarti keterlaluan. Cepon kiai panaremah iku. Terus dari berarti sampean kisah keluar kok tahun apa? Dari Tahun 99. 99 langsung udah gitu. Iya. Kisah ketika apa? Lulus apa? Tepat usia berapa? Kalau saya lulusnya dari MI. UMI kisah juga namanya. MI-nya saya di Raudhatul Ulum. Oh, betul. Berarti kilo apa deh? Ahmad Jauhari. Oke. Ahmad Jauhari di situ. Terus Lestari Terus SMP-nya saya ke Cahaya. Oh, Cahaya kita kan. Dari situ saya lulus menikah. Tahun kenapa gitu? 99. 99. Iya. Cepat mondok Sidoarjo iki tahun kenapa? Nah, itu setelah menikah. Ada ceritanya orang menikah masih mondok ya saya ini. Gimana pada? Karena kan di samping itu saya kan masih ingin menimba ilmu gitu. Apalagi saya menikah ini atas perjodohan. Gitu, atas perjodohan paman dan warga sini juga gitu. Ini saya tetap melanjutkan mondok ke Sedaduran, kalau sini itu tadi. Itu ya di sana kalau saya dikatakan mondok ya bukanlah kalau hanya 3 tahun di sana. King nyongok bengla-bengopon. Lumayan juga teman-teman kan. Berarti Loh, saya di sana jujur Ustaz, saya nggak pegang kitab loh Ustaz. Nggak pegang kitab saya. Gitu. Serongare saya Ustaz. Lagi. Iya. Gitu. Makanya saya kalau lihat anak-anak itu iri saya. Semua pegang kitab, saya pegang celurit. Gitu. Kan mau ceritain kayak raja lah kata dia. Amin. Kayak saya Mas Ari, saya Hajar lah kata dia lah. Makanya sampai saya ini bilang gitu. Tapi ki alhamdulillah, cak gele. Ki cak badereng mau sketaburnya labur, tak kok boleh tege. Mereka. Berarti ketika mau 3 tahun ki raja yang banyak. Iya. Luar biasa ini. Setelah itu oleh beliaunya disuruh berhenti, kamu sudah berumah tangga, lakukan kewajiban. Kasar. Tahun kenapa nih kan? Ampun. Tahun 2003. Lumayan sepuh nih umur berapa? Tahun 80 lebih. Nonton kayak ngodo. Jangan masih muda. Gitu. Nah, terus kisah ada gitu. Berarti 2003 pun langsung Ya, saya di sini awalnya ngebuleh di sini nih. Ada di sini tokoh masyarakat yang pertama itu almarhum Ustadz Muftari, dan musola ini juga berkat musola yang di belakang ini berkat perjuangan guru kita Kiai Mahfud. Itu cukup ikut andil dalam perjuangan pembangunan musola di sini. Dan saya pun dititipkan kepada tokoh masyarakat di sini, dititipkan dalam hal apapun agar supaya terdiri. Dan kebetulan di sini memang paman-paman saya memang tinggalnya di sini. Yang babat alas sini ini adalah keluarga dari gitu. Dagi merasa terjun dalam masyarakat. Awalnya ya, saya memang awal itu sudah belajar dari Bulak Banteng, Ustaz. Untuk kemudian, untuk apapun itu. Ya makanya itu saya ngajinya itu ngaji kopeng. Ngaji kopeng. Iya. Jadi apa tengkene ya ini bi boleh tendaki. Makin tak bisa tak mendatak gelu. Dan nikah. Tatak gelu. Dan alhamdulillah setelah di sini saya diwakilkan diangkat sebagai wakil mutin dan termasuk takmir mushola. Di situ beliau meninggal. Disinilah saya perjuangan saya mulai berdikari. Mulai awal saya membentuk jamaah Yasin Tahlil Miftahul Jannah
Dulu sini punya jamaah saya, Ustaz. Oke. Jamaah itu awal perjuangan itu hanya 5 orang, Ustaz. Gila mah. 5 orang, lambat laun sampai detik ini kita sudah mencapai 80 jamaah Yasin Tahlil. Banyak. Itu pun penuh dengan perjuangan, Ustaz. Gitu. Dan yang ikut jamaah itu bukan yang ahli wirid, ahli zikir, alumni pondok, bukan. Jujur, jamaah saya ini semua mantan penjahat semua. Waduh. Mantan peminum. Ya, Pada noroan. iya karena saya daunnya yai. Saya dicek ngajak orang yang sila tahu, Jong. Ajak orang yang sila tahu. Bener. Tuh. Ada batok lagi maksudnya. Mun sila tahu bi kaki ajak ada debat, Jong. Itu. Hanya saya dekati dulu itu, wah sini ini bahaya, Ustaz. Untuk siar agama itu sangat-sangat bahaya. Pernah saya ini ditondingi tawadi, Ustaz. Bu. Kenapa nih, Kak? Gara-gara ngajak. Tapi setelah itu saya triknya yai saya pakai. Ya bunglon itu tadi. Iya benar. Ada orang minum, saya duduk. Duduk. Ya panggil Ustaz. Minum, Ustaz. Udah monggo dilanjut. Minumnya beri ada gula. Gitu. Tapi di situ saya ikut minum, saya ikut. Tapi saya imbangi minumnya saya karena mau mengajak beliau. Setelah itu, oke, monggo. Saya kan sudah ngormat sampean. Sekarang ikut saya. Sampean punya orang tua meninggal. Sampean punya keluarga meninggal. Sedangkan orang tua kita di saat sudah meninggal yang ditunggu itu hanya membawa 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa dari anak yang soleh. Ini. Terus siapa yang ditunggu orang tua sampean? Hanya ikut, dia terjun ke jemaah. Tapi bubar jamaah yasinan, buka botol. Boleh. Iya. Hanya tidak antintinya saya berjuang di situ. Semua ilmu yang dikasih oleh guru kita saya pakai di kampung. Akhirnya lambat laun dia tanya, Ustaz, ikut pengajian saya masih minum, apakah diterima oleh Allah? Nah, kalau saya nggak wajib untuk menjawab, oh kamu nggak diterima, nggak bisa. Ikuti hati nurani sampean. Itu saya. Akhirnya berhentilah dia dari peminum. Gitu. Dan untuk bergaul di sini, Ustaz, tidak bisa untuk dibeda-bedakan karena di sini semua orang awam. Oke, benar. Di sini. Makanya Yai dulu pernah berkata, cek betul kuat anak kaki berdiri kampung desa untuk berdakwah Islam. Saya berkata, sampung tua Kiai. Sampung tua. Akhirnya alhamdulillah, makanya saya di sini ini nggak membeda-bedakan masyarakat. Mulai dari yang kecil sampai yang tua. Saya di sini nggak boleh suruh manggil Ustaz, cuman orang karpe dewe kabeh. Saya nggak mau. Makanya di sini orang ini nggak ada yang sungkan. Karena saya sudah membuka lebar. Kok anggap Ustaz, kok anggap Yai. Anggap saya ini saudara kamu. Kalau ada apa-apa monggo ke rumah 24 jam. Butuh apa-apa monggo. Jadi mulai dari pengalaman saya dalam bidang kerumah sakitan, ada orang sakit, saya selalu di garda depan. Segi orang mampu, orang nggak mampu, saya ada di garda depan. Alhamdulillah. Full berarti. Full. Dan itu saya akui dan saya sudah nikmati saat ini. Dalam suatu contoh, Ustaz, saya sakit. Satu kampung ini memenuhi rumah sakit. Cak-cak ring metu ring ngareng mendatang bubuan, Ustaz. Lah iya. Gitu. Lah iya. Itulah karomahnya guru kita. Makanya saya berpesan kepada konco-konco alumni, ayo jangan sampai jauh dari pondok kita, jangan sampai kita menjauh. Karena karomahnya guru kita walaupun dia sudah tiada sampai detik ini, karomahnya masih terasa oleh kita semua. Gitu. Cek kalau pen Roma awal. Jangan kan sesuatu ini kan termasuk awal ngaji, madrasah ibtidaiyah kan awal ya kan. Cek karena sekolah SMP, SMA kalau beda awal gitu. Makanya kan ada tutur kata cek sampai kelopai guru tolang. Guru tolang. Kalau saya akui beliau adalah guru tolang saya. Iya benar gitulah. Guru tolang saya. Makanya kalau saya bilang siapapun yang pernah hinggap
di uswatun hasanah Hmm. orang-orang yang sangat mujur. Hmm. Walaupun sedikit loh di sana. Hmm. Apalagi yang sudah tahunan. Gitu. Karena kiai pernah bercerita, karena kiai ini kan kebule benipun ngekep santre, ngekep anak. Dan setiap cerita-cerita itu dia pernah cerita sampai detik dia pun walaupun mau menghadap sang ilahi Rabbi itu masih bercerita dulu kepada saya. Nah, itu kalau ceritanya sampai tempat makam itu pernah dulu ditunjuk. Ya, saya ingat sebelum beliau sakit stroke, dia itu cerita, tanya soal saya. Dia Majong, untuk masalah jenazah dia. Kiai itu bilang gini, cek bisa aipen tabingko jongkok retro de pa umur tanggal 17 bulan Ramadan jong. Mon bisa tepak ke malam Jumat. Itu saya ingat. Jadi saya bergurau sama beliau. Oke, cek bisa tak kiai. Mon bulat terus sedek bere kiai terus sedek Mekah mon bisa pentak. Ya tak bisa tak saburan kiai. Saya gitu bilang gitu. Akhirnya dia bilang, "Aji nak kok saya pentak. Mon bisa kok." Makanya saya teringat waktu nazaknya kiai. Saknya kiai itu di malam Kemisnya itu kan saya sudah di sana. Saya bilang ada Ustadz Amir, ada rekan-rekan lainnya banyak. Kiai mun lakar ke pondok itu benih setia. Insyaallah mun lakar kiai play mana aku malam. Sudah parah. Itu akhirnya kejadian di malam Jumat tanggal 17 Tepat lagi. Ramadan. Tuh. Kok apa yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin ada pesan kesan yang gila ya kelakon dari Ki Mahfud sampean, atau pesan-pesan yang selalu diingat. Iya. Selain itu tadi. Kalau dari beliau pesan dan kesannya sangat sampai detik ini melekat di hati saya. Yang pertama, cek kelopai guru tolak. Okay. Yang kedua, jangan menjauh di mana kamu menimba ilmu. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahim di tempat kamu menimba ilmu. Okay. Gitu. Amalkan ilmumu walaupun tidak setinggi langit. Apa yang kamu dapatkan di uswatun itulah dapat udah. Gitu. Yang kelima adalah bermasyarakatlah dengan baik dan tidak membeda-bedakan. Baik aku kapi. Masih ada satu Ustaz yang belum saya kesampaikan. Apa? Sabar. 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 Itu yang belum sampai saya. Sabar dalam hal menghadapi masyarakat. Sabar dalam hal menghadapi keluarga. Ini masih belum bisa. Belum bisa seperti beliaunya. Kalau orang melihat, orang awam melihat beliau kelihatan kereng, kiai itu. Tapi sebenarnya enggak sabar. Dia sangat-sangat sabar. Dia walaupun marah itu di saat itu aja, tapi setelah itu dia menangis. Saya pernah melihat dia waktu marahin santri. Udah marah. Santri kan pulang. Saya waktu itu main dari gang 4 kan itu bisa ke gang 5. Hebat. Kiai itu duduk di kursi. Dia menangis. Menangisnya itu sempat saya kedengaran suara. Ya Allah, sepora aki dan kaula. Sempat dan kaula kasar dek ke anak-anak dan kaula. Tetiaki anak-anak dan kaula, santri-santri dan kaula nak anak semulje. Tuh. Saya, Masya Allah. Makanya beliau dipanggil oleh Allah seolah-olah saya ini sudah tidak punya tempat untuk mengadu. Luar biasa. Ya sekarang ini walaupun beliaunya sudah tidak ada, saya saat ini sudah merasakan ada pengganti beliau. Termasuk alhamdulillah Dinter Agus hampir menyamai beliau. Tapi tidak mungkin bisa sama dengan beliaunya, tapi hampir gitu. Iya, bagus. Sekarang kita tanya tentang madas bisa. Oh, madas. Mungkin komunitas Mak bede gitu. Komunitas madas ini sebenarnya sudah lama, Ustaz. Si kan Surbojo ilmu turan apa gimana berhasil? Karena madas itu dulu ini belum berkibar. Iya. Dulu ini bukan komunitas. Bukan ormas, komunitas. Komunitas. Komunitas dulu lah balapan itu. Iya. Balapan. Masa balapan? Iya.
Itu akhirnya dibentuklah ormas, berdirilah ormas oleh Haji Berlian Ismail. Sekitar tahun itu berapa, ketua umumnya. Semenjak berkibarnya ini mulai tahun 2017 berkibarnya Madas. Tuh. Dan Madas ini sebenarnya bukan khusus orang Madura aja. Ternyata sekarang ini Madas itu banyak orang Jawanya juga. Gitu Ustaz. Banyak orang Jawa yang ikut ke Madas itu banyak. Karena Ormas Madas ini diakui kekompakannya. Contoh kegiatan apa sih kompak? Yang pertama untuk di DPAC Tambak Sari ini saya akan ikut di DPAC Tambak Sari. Kegiatan yang di semua kalau saya lihat itu yang diutamakan adalah sosial. Oh, sosial. Sosialnya. Gitu. Kesosialan dalam bidang apapun hal. Dipersulit oleh pemerintahan, dipersulit oleh rumah sakit, dipersulit oleh antek-antek dari debt collector, itu adalah musuh kita dari Madas. Debt collector. Iya. Dan gimana gak? Kalau nggak tertarik di bro? Tukang tagih. Iya, itu harus diberantas tuh debt collector itu. Contoh kisah-kisah tentang Pernah. Jangan sampai ke siapa, saya sendiri pernah. Dipecok Ustaz. Saya bilang diam. Ini sepedanya bermasalah. Loh, saya pinjem kok. Saya pinjem dan sepeda ini baik-baik saja, nggak ada masalah di mesinnya. Maksudnya dalam segi pembayaran. Kalau masalah segi pembayaran saya nggak tahu, sepeda saya pinjem saya gitu kan. Akhirnya saya diminta untuk menghadap ke kantor, kan nggak bodoh saya, disuruh menyerahkan kontak dan STN-nya. Dikira saya orang bodoh, ya nggak saya kasihkan. Langsung saya kontak dari rekan-rekan Madas, ya datang sudah. Tak kepor tuh untungan itu. Itu karena apa? Kalau saya bilang kepada rekan-rekan, konco-konco alumni, kalau memang ada debt collector, tolong pertahankan kontak dengan STN-nya. Jangan sampai bagi ya. Ya. Kedua, jangan sampai tanda tangan apabila disuruh. Gitu. Salah gitu. Ya, karena sekarang itu penyitaan itu ada undang-undangnya. Itu makanya di sini Ormas Madas membantu kepada masyarakat yang di gejrok-gejrok oleh debt collector. Dan sangat Ormas Madas ini sekarang alhamdulillah sudah berkibar, dan sekarang di Jakarta, Jawa Barat ini sudah mulai berkibar Madas ini. Gitu. Dan anggotanya bukan hanya orang Madura aja. Banyak. Orang Jawa juga ikut ke Madura. Karena orang Jawa juga mengakui kekompakan dari orang Madura. Gitu. Dalam segi sosialnya, dan banyak kegiatan. Dari kalau bulan Ramadan kita bagi-bagi takjil, santunan anak yatim piatu. Apalagi kalau ada dari anggota kita lagi sakit atau lagi berduka, kita mengumpulkan dana, membantu itu. Apalagi kalau di PAC Tambak Sari ini ketuanya itu Haji Dovir. Kalau saya kan sebagai sekjen. Itu ketuanya Haji Dovir, saya akui beliaunya memang tegas, lukas. Aku jempol dia. Program nakal sana. Program yang bagus di sini. Program yang dilakukan oleh DPAC Tambak Sari sampai detik ini masih kita jalankan, dan masih kita banyak PR yang mau kita jalankan. Terutama kita mau membantu program dari warga masyarakat miskin yang belum mempunyai rumah, yang akan nantinya kita ajukan ke pemerintahan untuk bisa dibedah rumah. Gitu. Dan dalam sekarang seperti Basnas sudah menurunkan jamban untuk di Tambak Sari, alhamdulillah sudah berjalan. Jadi luar biasa nih, karena tukang nyambung loh ya. Iya. Nyambung antara masyarakat ibarat menjadi jembatan bagi jembatan masyarakat kepada pemerintah. Sampai ke atas. Ya, ini saya masih mengusulkan kepada anggota Madas untuk memperjuangkan kaum muda-mudi yang saat ini menikah yang dipersulit, Ustaz. Lah, kenapa saya persulit? Lah, sampean gimana toh? Padahal Rasulullah tidak mempersulit jalannya pernikahan kan. Tapi kenapa pemerintah saat ini mempersulit? Contoh adanya Zoom, daftar online, daring. Tiba-tiba pembengkelan gitu ya? Ya iyalah. Suatu misal, kalau warga ini tersebut tahu soal HP, kalau dia orang awam nggak bisa HP, kan tak buruk sakabin Ustaz. Iya. Itu yang sangat saya mohon. Saya kemarin mengajukan, ayo kita rombak ini. Benar. Gitu. Kita kembalikan ke semula. Cukup RT RW, kelurahan, kecamatan, KUA.
Itulah. Sulit sekarang Ustadz. Ada daring, ada Zoom, ada daftar online. Itu. Orang Modin tak baju sekarang Ustadz. tak apa. Ya, nggak melalui modin sekarang Iya. kalau orang nikah. Langsung online. Jadi modin serok nggak butuh mayit. Itu. Aduh, pokok. Masya Allah. Kayak gitu kan. Ya, apalagi masyarakat beban kan masalah online dan itu kan nggak bingung. Iya, banyak yang nggak tahu, Ustaz. Apalagi sekarang ini harus 3 bulan sebelum hari H. Aduh. Online Mau tepak kering secucu, Ustaz. Abah. Ayah. teh habis ya. Dikasih riba ya. Iya, sekarang ini harus Zoom. Nanti kalau sudah dapat sertifikat baru pengurusan N1, N2, N3-nya. Aduh, kayak gitu kan. Masya Allah. Bagus. Kenapa boleh programnya kan ini kafe orang Ya, program. Tapi yang intinya bukan program menikah dua loh, Oh, Ustaz. iya. Nggak ada program poligami, nggak ada di Madas itu. Siapa tahu Program- dibantu. Ayo cari aki. Dari bidang rumah sakit kita dipersulit. Terkadang banyak sekarang rumah sakit ini mempersulit masyarakat, Ustaz. Suatu contoh ya, dengan embel-embel BPJS-nya nonaktif. Padahal pemerintah sudah mengatakan yang bisa mengaktifkan BPJS yang nonaktif itu adalah pihak rumah sakit dan puskesmas. Pemerintah kelurahan tidak bisa. Kalau dulu kelurahan bisa. Terus. Makanya sekarang itu banyak rumah sakit. Apalagi tuh rumah sakit itu yang ada itu apa itu? Kita bisa ada apa nih? Bukan, itu daerah Krampung ini. Oh iya tahu. Itu sangat saya kecewa saya di rumah sakit itu. Dipersulit Kecewa. ya. Ya, itu persulit ya. Sekarang ini ada rumah sakit yang belum diketahui oleh masyarakat luas nih, ada yang sebenarnya mudah dalam pengurusannya dan pelayanannya melebihi kita masuk di rumah sakit VIP. Gimana? Husada Utama. Apa ada resepo gue iki salah karbu luar biasa. Di sana nggak pakai ribet, hanya cukup menyodorkan KTP, nggak bawa BPJS pun bisa, BPJS nonaktif diaktifkan, Bener. gitu. Iya kan ini KTP kan Ya otomatis. sudah, apalagi warga Surabaya. Itu. Lah itu pernah apakah pernah karena gratis dipersulit kan? Nggak memang kok. Ya, buktinya gratis ya juga Husada Utama masih menerima Iya. dengan baik pelayanannya. Gitu. Iya bener. Iya bener. Saya seminggu nyaman. Padahal pakai kartu sehat juga. Iya, saya pun Betul. operasi usus buntu kemarin tuh di situ. Iya. Semua warga di sini saya pindahkan ke sana. Dulu kalau ada orang sakit di sini, itu Kan saya bawa teman ke dia kan? Suwandi. Iya. Tapi sekarang daripada meninggal di Suwandi, tak bawa ke Husada Utama. Iya. Letih sama masuk. Oh, saya sendiri sudah gap megap. Saya bawa ke Suwandi, dibilang nggak ada penyakitnya. Tak megeli itu. Akhirnya terjun lah waktu itu. Saya mungkin sampean pernah lihat video Iya, saya pernah. mendobrak Suwandi itu. Iya. Itu masalah saya sendiri itu. Saya sakit, habis diperiksa di tensi, di termometer, habis itu suruh daftar. Saya kan bawa BPJS, katanya alasannya tidak tercover BPJS. Saya tanya, kenapa nggak tercover? Sampean masuk kategori penyakit tidak parah. Loh, kok tahu penyakit saya tidak parah? Saya gitu kan. Wong saya belum dites lab, Iya. belum diperiksa apa, kok dinyatakan belum parah. Saya gitu kan. Dah, akhirnya saya buat kegaduhan di sana. Saya ke klinik lah, Waluyojati. Nyampe di Waluyojati, ternyata setelah di lab saya kena DPD, demam berdarah. Tuh, terus gimana tindakannya? Akhirnya terjunlah sudah dari media warta hukum, dari Ormas Madas turun, dari LSM Trinusa turun untuk memperjuangkan. Tapi ya gitu-gitu aja tetap pakun. Padahal waktu itu saya minta hanya satu, jangan sampai masyarakat yang lain ini sepertikan ini. Gitu. Masya Allah. Makanya saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan kanca alumni sandi keluarga mun bisa ki pareng bade selamat tang ki coba bade segering bade sehat. Keng mun bade kering alangkah baik ke kiba ke Husada Utama. Iya benar bagus. Gitu. Itu saya. Gak pandang bulu walaupun pakai kartu tetap dilayani. Ya.
Dan itu dari Ormas Madas itu banyak komunitas ormas-ormas yang lain seperti AMI, seperti Sakera, seperti apa itu Mabes. Ini kan suatu semua itu payung dari ormas-ormas Madura, gitu. Banyak sekali. Termasuk Mabes kan dipegang oleh Haji Rodian itu. Itu semua payungnya orang Madura loh. Sekarang nggak ada orang Madura bodoh loh. Lah bener aja. Karena apa? Semboyan Kalah. orang Madura, jangan kita mau dibodohin. Bener. Itu. Kalah. Kalau dulu orang Madura dianggap bodoh, oke, tapi sekarang macem-macem. Orang Madura punya payung ormas sekarang. Orang bodoh bisa pinter sekarang. Bukan dari Pak Madura saya yang selalu ngakak. Warung 24 jam. Itu lagi ya Allah. Sampai saat ini mau ada peraturan warung 24 jam mau ditutup. Iya. Maksud dan tujuannya itu apa? Tuh. Lucu. Misalnya resiko ya ditanggung orangnya sendiri, kok Iya. pemerintah terjun ke situ. Iya. Ngurusin yang lain apa? Yang lain ini loh, masih banyak yang belum diurusin. Kok ngurusin Lotre, warung 24 jam? Malah sebenarnya warung 24 jam ini sangat banyak membantu masyarakat. Satu misal, sampean malam kelaparan, nggak ada beras atau telur yang mau dimasak, mau kemana? Kalau toko-toko di kampung kan tutup. Ya itulah. Baru-baru. Iya. Pemerintahan itu banyak yang diurus, itu urusan yang tidak penting-penting itu Iya. diurus sekarang. Pernikahan dipersulit, warung Madura 24 jam mau ditutup, diberikan. Aduh, tak sampai. Untung guru kita sudah gak ada. Kalau guru kita mungkin masih ada dobrak itu pemerintahannya itu. Ya Allah. Guru kita itu bukan orang biasa loh. Dia di pemerintahan itu terkenal loh. Iya. Apalagi di Pemkot Polda, kalau menyebut namanya Abah Mahfud itu gemeter pakai polisi, nah ngeter. Orang penimpian boy setiap tahun lain-lain hadir. Saya setiap dulu kalau kena operasian, mau kemana? Mau ke pondoknya siapa? Abah Mahfud. Saya alumni sana. Adek pelolos. Padahal menintar ke pondok, gak kita dosa. Itu. Nyaman pondok, nyaman kiai yang dibawa. Makanya kiai ini santrinya itu sebenarnya banyak dosa kepada beliaunya, tapi beliaunya selalu memaafkan santrinya. Ya Allah. Kalau lihat cerita itu saya sambil guyon. Iya bener. Ya kemana-mana santrinya itu ditanya, santrinya siapa kakek? Anu Kiai Mahfud. Iya wis. Itu. Masya Allah. Tapi santrinya ini terkadang lupa dengan beliaunya. Iya. Itu. Padahal contoh kecilnya habis. Aduh ya Allah. Katanya males. Tradisi nyabis ini lagi. Kalau saya ingin ke konco-konco alumni, ayo tradisi nyabis ini dihidupkan Iya kembali. benernya habis. Itu. Isinya terus kiai kan ilo harus ngiba amplop juga. Enggak perlu. Tapi ya kita harus tahu diri lah. Lagi. Ya Allah, masa kita sudah dapat ilmu semacam saya lah, suatu misal penghasilan olehna apa? Mayit. Lecek pas tak tahu ngaji lah Mbak Yuswatun, kulo bisa anal kene. Ya. Tak kira bisa mencetak ken. Gitu loh. Ya kita kan harus tahu diri. Kita apa sih menyisihkan rezeki kita untuk kita nyabis ke dalam kepada putra-putra beliau yang ditinggalkan, masih apalagi masih ada bunyai di sana. Masih ada. Itu Masya Allah, mun lambak kuruna kebekat langket. Makanya Yai dulu pernah bilang, Kiai rejong tetiket langket. Tahu ket langket, penatak ko ajam lo, melo ko ajam mah, penyeksek ko teking lo, ngakan ko teking, melo cal. Bener kalau kata saya. Kapan berdebat apa? Ya ini yolo. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya ini. Kebekat langket. Terakhir bahas gelak kita mengenai guru tugas. Sampai Ya. tanggapan mengenai guru tugas. Ya mohon maaf sebelumnya. Saya dengan adanya konten soal guru tugas yang dari apa itu? YouTube akun Akeloy. Akeloy itu ya. Ya. Akeloy itu dengan judul guru tugas. Itu jujur.
sangat mencederai rekan-rekan kita yang lagi bertugas. Yang mana sebenarnya guru tugas ini lillahi ta'ala. Iya, Gitu loh. Lillahi ta'ala karena menjalankan tugas dari guru kita. Dengan adanya berita seperti itu, ada konten seperti itu, saya melihat kasihan kepada pada deki seolah-olah masyarakat ini pun nanti akan memondokkan Khawatir. anaknya, Takut. mengkhawatirkan. Takut. Apalagi kalau sudah kena orang awam. Doh je, lo dan deki mau pondok je karo keng jeria eko. Langsung Itu sangat menurunkan derajatnya guru tugas. Itu sangat, kalau bisa saya berharap proses hukum berjalan agar supaya menjadi pelajaran dan bisa membuat konten yang lebih mendidik kepada masyarakat dan anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Itu yang saya harapkan. Apalagi sampai saat ini kiai-kiai sepuh sampai turun tangan tuh sudah. Iya, komunitas Semadura. Semadura Kiai, itu ya Abah. Allah. Ya memang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Ya mungkin ada yang setuju itu yang mungkin orang awam. Kalau bagi saya ya gitu aja lah. Ini kan banyak menolak kan. Ya kalau saya melihat 88% banyak penolakan sudah dari konten itu. Apalagi adegannya itu. Adegannya juga ditontonkan, itu kan bukan adegan sewajar. Sedangkan YouTube itu yang melihat itu bukan orang tua loh sekarang, anak-anak di bawah umur loh. Iya. Anak saya yang bayi aja kalau dilihatkan HP diem nangisnya, gitu. Iya, Mas. Masya Allah, segitu lah. Padahal kira yaudah gimana. Ya semoga aja tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Semua bisa lah, saya nggak apa-apa monggo untuk membuat konten ala-ala pesantren, tapi yang memberikan pelajaran kepada masyarakat. Jangan yang seperti itu guru tugas melakukan, ya Allah. Karena mereka awam dia yowel langsung disebutkan. Iya. Gitu. Udah iya. Terus Diiyakan, apalagi tepak ring kunung nak nong bodok letak lah aja munduk aduh. itu. Ada sesuatu. Masya Allah. Jadi tugas lah aja. Mengenai dengan adanya gue kan mereka isinya tanah pacapa mereka dulu konten pacapa ini kan wawancara ya seputar tentang ke ustadz terus wawancara tentang masalah-masalah terkini itu gimana menurut sampean konten-konten tentang pacapa? Kalau saya sih dengan adanya konten apa capa ini sebenarnya sangat baik dan bagus karena apa? Mengingat memori yang sudah terpendam. Okay. Kalau bisa mengarahkan saya ini sampai ini berjalan kepada alumni-alumni yang lain. Kalau bisa kepada para sepuh yang lebih tinggian dari kita agar bisa membuka memori kita dan mengenang memori kita di saat kita waktu dulu membuka kalau dulu kan bukan ikro toroden a i u b b bu itu gitu. Itu Mungkin malah setelah merame tapi setelah dihubungi ternyata banyak sibuk. ya gitulah. Alumni uswatun ya gitu, sibuknya yang didahulukan gitu. Ya maklumlah anak-anak muda toh, anak-anak muda. Mengingat telur kan zaman cerita aku nyapu. Gila apa sementara untuk Ustadz Arifin kalau bisa mau ke TV. Mau lain kan seangkatan kan enak bisa jadi tahu ini dia. Makanya kalau misalnya ada seperti Ustadz Rustam atau seperti ya seliting saja seperti Nononya Pak Jumali itu seliting saya itu enak kalau diajak jadi bisa anjak kaki ya. Iya bener. Jual bener lah kan lebih rame. Iya saling mengingatkan di situ. Jojo kaki meleng lembu itu lame. Iya jangan rame. Apalagi saya dulu terkenal meleng. Coba dereng menamen petade sama saya. Dulu sampai jadi itu bertengkar sampai yai menghalangi itu saya. Raga-raking obi itu Bu sama saya. Obinya Pak Sahid itu. Terus pasang. Lah itu mau. Iya, pangki. Aduh. Habis itu ambil air, ambil kelampok itu. Ditetek empor di sare, santrene sampai kok. Kiai sih sentare bisa di kelampok.
Ngecok manuk peking. Iya, dulu sama Madmeran saya dulu. Ke pasar beli manuk peking, beli lemak. Bede 10 biji. Meleng saya dulu. Ya alhamdulillah mulai insaf barokah. Amin. Salah belo lu setia nakal jadi selesai. Ursal. Ya, kalau dulu kan saya disebut idola. Heeh. Idola di Uswatun. Kalau dulu kan di apa itu di musola kan dulu masih ajarannya itu idolanya para santri cewek dulu. Tapi yang masyarakat saya dulu. Jadi kalau di kelas itu Soko itu saya pasangi kaca. Nah, jadi duduk itu masuk gini. Ki ketela Ustad. Panggil nih Jai. Badamai itu. Santri dang tebuk kodu kami saya itu. Paling masyarakat saya itu. Oh, ini boleh pin jangan gitu. Iya. Kalau manggil saya itu Cak Pin. Oh, dari Cak Pin gitu kalau ya. Itu sudah sudah menjadi sebutan panggilan saya itu. Sangat banyak memori sebenarnya yang perlu dikenang, saling mengingat. Kadang mungkin ada yang kelupa sama saya, mungkin kalau masih ada rekan-rekan mengingat lagi, akhirnya kita ingat gitu. Itu gimana anak-anak banyak komen. Iya, ya saya harap untuk alumni-alumni yang lain monggo lah kita saling bercerita, membuka memori kita di saat waktu dulu bertemu, berkumpul, ngaji bareng di situ. Enggak setedunge mosol lareng bareng kapan tak jaga sepuhe seram Pak Hamid kepi. Baru bola dari tahun 2000 sampai 2000 Pakun ngenok is pakun tradisi ngenok itu. Pakun beda. Pakun ya. Lawane sangat. Tapi pernah kena siram enggak sama Kiai? Aduh, mung tepak kula ya alhamdulillah menikah aja turun tangan. Iya golong Ustaz Bedawi, Pak Rustam, terus Pak Amir aduh. Ya wis, emang itu hobi aja lo kayak mungkin deh ya. Reporter. Apalagi kalau dulu terawih ya. Kalau terawih itu kan dulu bukan sama kayak sekarang. Kalau sekarang kan surat-surat pendek. Kalau dulu cepat. Apalagi kalau Pak Sahid yang imamin. Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ada. Yang lain belum selesai di musola sudah 10 menit bubar sudah. Gitu. Cepet. Iya. Tosin min. Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Kalau lama-lama ayat apa gitu. Tapi sekarang kan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Ya kami berharap konten sampean ini bisa berjalan ke rekan-rekan alumni yang lain. Kalau bisa buatkan jadwal pertemuan, kita ngobrol bareng sambil ngopi bareng. Itu yang saya harapkan. Coba nanti bisa dihubungi itu seperti Ismalia, seperti Ida, seperti Saria, seperti Nono, seperti Asma Ahmadi itu lebih rame, lebih seru. Iya. Nanti kita nongkrong di mana, ngopi, kita buat apa-apa di situ. Namanya apa-apa kan gitu. Jadi kan contoh, Ustaz. Iya. Yang lain biar iri. Jadi jangan seminat, ayo segera hubungi. Saya siap. Kalau santri ceweknya seangkatan saya itu yang biasa kalau diajak ngobrol enak itu ya seperti Ida, seperti itu siapa? Ismalia. Setiap alumni hadir rutinan. Hadir beliaunya sama siapa itu bendaharanya Sai itu. Bisa dijadwalkan ya minimal kan mau hubungin persitu kan melarat. Iya, Coba bisa. nanti saya akan hubungi beliaunya. Sama. Tak ajak kumpul ngopi bareng nantinya. Kemarin ada acara gitu loh. Saya nggak sempat hadir itu. Oh, tapi lestarana rutinan ayo kamar ya. Udah pondok kan segi kan. Iya, kalau di pondok kan ada beliaunya gitu. Ya wis Ustaz, insyaallah saya siap nanti. Gimana nika sejam lagi dilanjut di lain kesempatan sama mantar muka dengan ada konten Pacapa ini bisa mengenang masa lalu. Amin, amin. Terus tidak hanya mengenang, kita juga mengingat tidak produk sampai kelopain lagi. Itu yang sangat-sangat kami harapkan dan semoga kita semua santri alumni Uswatun Hasanah besok di akhir hayat kita, di akhir zaman kita bersama-sama beliaunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beliau tidak akan melupakan kita sampai kapanpun. Amin. Gitu. Makanya saya berharap
kepada konco-konco alumni uswatun hasanah, jangan sampai meninggalkan uswatun hasanah, apalagi menjauh uswatun hasanah. Kita lebih dekatkan kita kepada pondok pesantren uswatun hasanah gitu. Iwan, cakap matur sekali kau. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah. Amin amin.